teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran sejarah pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan sistem dan lembaga pendidikan zaman Jepang. Negara Jepang yang kita kenal sebagai negara yang maju dengan industri bahan, hiburan drama, film dan anime yang berkembang pesat, serta industri-industri yang kaya dan tentram. Hal itu dikarenakan sistem pendidikan yang maju yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selama masa kependudukan Jepang di Indonesia pada masa lalu, negara ini juga membawa perkembangan sistem dan lembaga pendidikan yang signifikan. Dan hal itu yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui latar belakang pendidikan dan untuk apa pendidikan ini. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu. Tujuan utama dari pendidikan adalah membantu individu mencapai potensi maksimalnya baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Pendidikan Jepang di Indonesia. Belanda meninggalkan Indonesia setelah Jepang mengalahkannya pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Jepang menjajah Indonesia dan Jepang menjadi negara yang kuat di Asia. Jepang ingin menjadi pemimpin Asia Timur Raya dan pada tahun 1940, rencana untuk membangun kemakmuran bersama Asia Raya diumumkan. Jepang berfungsi sebagai pusat yang akan mempengaruhi Manchuria, daratan Cina, Kepulauan Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Indochina, dan Asia. Dalam konteks masyarakat Jepang, dasar pendidikan ideal yang disebut Hakko-ichiu memotivasi orang Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Jepang mengambil kebijakan integratif dan egaliter dengan menutup sekolah-sekolah warisan Belanda dan memperkenalkan sistem pendidikan yang baru dan menekankan kesetaraan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan, kebijakan Jepang juga menghadapi kritikan karena menurunkan jumlah sekolah dan guru, serta menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran akibat perubahan bahasa pengantar dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Selain itu, kebijakan pendidikan Jepang juga mengalami kendala terkait dengan kurangnya persiapan dalam hal infrastruktur pendidikan. Pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya tidak mempersiapkan guru bumi putra secara memadai untuk mengajar di tingkat sekolah menengah, sehingga saat Jepang memimpin, kebijakan pendidikan yang lebih bebas, kekurangan tenaga pengajar menjadi masalah yang serius. Pada masa pendidikan Jepang di Indonesia, sekolah terbagi menjadi 6 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah rakyat. Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu sekolah dasar yang disebut sekolah rakyat. Sekolah ini terbuka untuk umum dan semua golongan penduduk. Yang kedua, sekolah menengah pertama ataupun Shoto Chugako. Sebagai kelanjutan dari sekolah rakyat adalah sekolah menengah pertama yang disebut Shoto Chugako. Yang ketiga, sekolah menengah tinggi. Sekolah lanjutan umum tingkat atas yang dibuka dengan nama sekolah menengah tinggi ataupun SMT. Yang keempat, sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan menengah yang ada ialah sekolah pertukangan dan sekolah teknik menengah. Pada zaman pendudukan Jepang, didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tingkat tinggi di Cirebon. Yang kelima, sekolah guru. Untuk mendidik para calon guru, terdapat 3 jenis, yaitu sekolah guru 2 tahun ataupun Shoto Shibangakko. Yang kedua, guru 4 tahun ataupun Buko Shohongakko, dan sekolah guru 6 tahun yaitu Koto Shihangakko. Yang keenam, perguruan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi ditutup kecuali yang ada di Jakarta, yaitu Sekolah Kedokteran Tinggi ataupun Ika Daigakko yang dibuka pada tahun 1943. Pada masa itu, Jepang juga mengganti sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Jepang menghapuskan dualisme pendidikan yang telah dibuat pihak Belanda. Jepang juga mengubah tujuan dari pendidikan tersebut menjadi membantu Romusa dan prajurit Jepang dalam kerja paksa. Jepang juga mengganti proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang tidak berhubungan dengan pendidikan, seperti membersihkan bengkel dan asrama militer, mengumpulkan batu pasir untuk perang, dan menanam sayur dan ubi di pekarangan sekolah.